Shalom anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Bu Tuti berharap kalian dalam keadaan sehat pada hari ini. Begitu juga dengan keluarga kalian dan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena hari ini kita bisa menikmati berkahnya Tuhan. Kita bisa bernafas, kita bisa bangun, kita bisa memulai aktivitas kita pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, kita menyanyikan lagu Aku Senang Berdoa. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa, bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, mengaku kesalahan, berdoa, meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa, bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, mengaku kesalahan, berdoa, meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, biarlah Engkau yang mengampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami Tuhan, agar kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Dengan judul Rasul-Rasul Menanti-nanti. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14 Bu Tuti akan bacakan dan silakan kamu ikuti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 ini tentang cerita murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, pada waktu itu mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, sebelumnya mereka sudah menerima perintah bahwa mereka harus kembali ke Galilea untuk menerima atau menantikan Roh Kudus. Nah, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka melakukan perintah tersebut? Ya, mereka melakukan perintah tersebut. Mereka kembali ke Yerusalem dan menantikan Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Walaupun di dalam diri mereka punya semangat yang berkobar-kobar untuk segera bercerita tentang Tuhan Yesus yang bangkit kepada orang lain. Tetapi mereka
Ingat bahwa mereka harus menunggu Roh Kudus datang, baru nanti mereka pergi bercerita kepada orang lain tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, mengapa mereka menantikan Roh Kudus? Karena mereka sadar bahwa tanpa Roh Kudus, ya, mereka tidak mampu melakukan tugas dari Tuhan Yesus, sehingga mereka menantikan Roh Kudus tersebut. Nah, selama menunggu datangnya Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka menunggu dengan berdoa bersama-sama. Mengapa mereka berdoa bersama-sama? Nah, karena terlebih dahulu Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada mereka pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya bersama-sama atau sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus memberikan teladan berdoa di dalam segala hal, apapun yang dialami. Apapun yang dialami Tuhan Yesus waktu itu, Tuhan Yesus memberikan teladan untuk tetap berdoa. Nah, murid-murid Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Dengan berdoa, murid-murid Tuhan Yesus menyerahkan segala pengharapan mereka kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang akan mereka lewati ke depannya, mereka serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa mereka percaya terhadap janji-janjinya Tuhan, janji yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan pasti mampukan mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sering berdoa atau malah jarang sekali kita berdoa? Atau mungkin kita hanya berdoa pada saat kita kesulitan saja. Sedangkan ketika kita mengalami hal yang baik, ya, mungkin kita lupa untuk bersyukur. Nah, dari sini, dari firman Tuhan ini kita diajarkan untuk berdoa dalam segala hal. Mari kita percaya terhadap janji-janjinya Tuhan. Itu saja firman Tuhan yang Bu Tuti bisa bagikan untuk kalian pada hari ini. Semoga, ya, kedepannya kita sama-sama belajar untuk semakin percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tetap berdoa dalam segala hal. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kami tentang berdoa di dalam segala hal. Tolonglah kami untuk dapat melakukan hal yang sama. Di dalam segala hal kami membawanya di dalam doa kepadamu, karena kami percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat belajar untuk hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.